Baik, selanjutnya pengkongruenan linear. Setelah kita mempelajari pengertian relasi kekongruenan, sifat-sifat dan kegunaannya, berikut ini akan dipelajari pengkongruenan linear. Kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan disebut pengkongruenan. Misalnya, 3x kongruen B kongruen 4 modulo 5. X pangkat 4 ditambah 3x min 3 kongruen 0 modulo 31. Jika suatu pengkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi 1 disebut pengkongruenan linear. Bentuk umumnya pengkongruenan linear adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen 0 modulo M. Perhatikan pengkongruenan linear 3x kongruen 4 modulo 5 apabila x diganti 3, x diganti 3 memberikan 3 dikali 3 kongruen 4 modulo 5 atau 9 kongruen 3 kali 3 9 atau 9 kongruen 4 modulo 5, yaitu suatu kalimat pengkongruenan yang benar. Begitu pula apabila x diganti berturut-turut oleh min 7, min 2, 8, 13. Ini 2 ditambah 5, 7. 13 ditambah ini kelipatan 5. 8 ditambah 5 13 akan memberikan kalimat-kalimat kekongruenan yang benar. Coba periksalah. Kita telah mengerti bahwa AX kongruen B modulo M berarti AX kurang B sama dengan KM atau AX sama dengan B plus KM untuk suatu bilangan bulat K. Jadi pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M akan mempunyai solusi penyelesaian bila dan hanya bila ada bilangan-bilangan bulat X dan K yang memenuhi persamaan. Misal R memenuhi pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M berarti AR kongruen B modulo M, maka setiap bilangan bulat R tambah M, R tambah 2M, R tambah 3M, R tambah 4M, R kurang M, R negatif M, R negatif 2M, R negatif 3M, R negatif 4M, dan seterusnya. Memenuhi pengkongruenan itu sebab AR membagi R ditambah KM kongruen AR kongruen B modulo M untuk setiap bilangan bulat K di antara bilangan-bilangan bulat R plus KM dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai min 1, min 2, min 3 adalah tepat 1 dan hanya 1. Katakan S dan S lebih dari 0 M lebih dari S sebab suatu bilangan bulat meski terletak di antara dua kelipatan M yang berturutan. Jadi jika R memenuhi pengkongruenan AX kongruen B modulo M dan KM, R lebih besar dari KM, KM
plus M lebih besar dari R. Untuk suatu bilangan bulat K, maka R kurang KM lebih besar dari 0. M lebih besar dari KR R min KM. Dengan kata lain, S adalah residu terkecil modulo M yang memenuhi pengkongruenan AX modulo kongruen B modulo M. Selanjutnya, S disebut solusi. Penyelesaian dari pengkongruenan itu. Contoh 5.22. Nilai-nilai X yang memenuhi pengkongruenan 2X kongruen 4 modulo 7 adalah min 9. Dari sini. Min 12. Jadi 19. 19 jadi ke 21. Ini jadi 12 ditambah 7 adalah 19. Ini 2 ditambah 5 7. 9 tambah 7 16. Solusi dari pengkongruenan itu adalah 2, yaitu residu terkecil modulo 7 yang memenuhi pengkongruenan linier 2X kongruen 4 modulo 7. Pada persamaan AX sama dengan B dengan A tidak sama dengan 0 hanya mempunyai satu solusi, tetapi pada kongruen linier AX kongruen B modulo M dapat mempunyai tepat satu solusi. Banyak solusi bahkan bisa tidak mempunyai solusi. Pada contoh di atas 2X kongruen B modulo 7 mempunyai tepat satu solusi, yaitu 2. Pengkongruenan linier 2X kongruen 1 modulo 4 tidak mempunyai solusi sebab 4 tidak membagi habis 2X min 1, yaitu tidak ada bilangan bulat X sedemikian 2X min 1 terbagi oleh 4. Mengapa? Sedangkan pengkongruenan linier 2X kongruen 4 modulo 6 mempunyai dua solusi, yaitu 2 dan 5. Coba periksa kebenaran. Selanjutnya akan kita pelajari cara menguji suatu pengkongruenan linier mempunyai satu atau tidak. Teorema 5.12. Jika AM tidak membagi habis B, maka pengkongruenan linier AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Kita buktikan konstravasi dari teorema itu, yaitu jika AS kongruen B modulo M memiliki solusi, maka AM membagi habis B. Misalnya R adalah solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M, sehingga AR kurang B sama dengan KM. Untuk suatu bilangan bulat K, perhatikan AR min B sama dengan KM karena AM membagi habis A dan AM membagi habis KM, maka AM membagi habis B. Terbukti kontraposisi dari teorema itu, sehingga terbukti pula teorema itu. Teorema 5.23. 6X kongruen 7 modulo 8 karena 6,8 sama dengan 2 dan 2 tidak membagi habis 7, maka pengkongruenan linier 6X kongruen 7 modulo
8 tidak mempunyai solusi karena tidak terbagi habis. 2 tidak membagi habis 7. Teorema 5.13. Jika AM sama dengan 1, maka pengkongruenan linier AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Bukti, karena AM sama dengan 1, maka ada bilangan bulat R dan C sehingga AR plus MS sama dengan 1. Jika suatu ruang dari persamaan ini dikalikan B, diperoleh AR B plus MSB sama dengan B. A dalam kurung RB plus M dalam kurung SB sama dengan B. A dalam kurung RB dikurang B sama dengan min SBM. Persamaan terakhir ini berarti bahwa A dalam kurung RB min B adalah kelipatan M. Jika A dalam kurung RB kongruen B modulo M, maka residu terkecil dari RB modulo M adalah solusi dari pengkongruenan linier itu. Selanjutnya, tinggal menunjukkan bahwa solusi itu tunggal. Andai kan solusi prekongruenan linier itu tidak tunggal, misalnya R dan S masing-masing solusi dari AX kongruen B modulo M, maka AR kongruen B modulo M dan AS kongruen B modulo M dengan sifat transit diperoleh AR kongruen AS modulo M. Karena AM sama dengan 1, maka R kongruen S modulo M. Ini berarti M tidak membagi habis R dikurang S. Tetapi karena R dan S adalah solusi dari pengkongruenan itu, maka R dan S masing-masing residu terkecil modulo M, sehingga R membagi habis R lebih besar sama dengan 0, M lebih besar R, dan 0 dan S lebih besar sama dengan 0, M lebih besar M lebih besar S. Dari kedua ketidaksamaan ini diperoleh bahwa RS lebih besar M lebih besar RS. Tapi karena M membagi habis R dikurang S, maka R dikurang S sama dengan 0 atau R sama dengan S. Ini berarti bahwa solusi dari pengkongruenan tersebut tunggal. Terbukti. Salah satu cara menyelesaikan pengkongruenan linier adalah memanipulasi koefisien atau konstanta pada pengkongruenan itu, sehingga kemungkinan kita untuk melakukan kanselasi penghapusan. Contoh 5.4. Selesaikan 4x kongruen 1 modulo 5. Jawab 4x kongruen 1 modulo 15, 4x kongruen 16 modulo 15, X kongruen B, X kongruen 4 modulo 15. Karena 4,15 sama dengan 1, maka kemungkinan kita melakukan konselasi 4 pada pengkongruenan 4x kongruen 16 modulo 15, sehingga diperoleh X kongruen B modulo 15. Solusi dari pengkongruenan 4x kongruen 1 modulo 15 adalah 4. Selesaikan 4x kongruen 27 modulo 31. Jawab 4x kongruen 27 modulo 31, 4x sama dengan 58 modulo 31, 7 X kongruen 29 modulo 31, 7X kongruen 91 modulo 31, X kongruen 13 modulo 31. Karena 27 kongruen 58 modulo 31, maka 14X kongruen 58 modulo 31. Karena 2
dalam kurung 31 sama dengan 1, kita dapat menghapus 2 pada pengkongruenan 4x kongruen 58 modulo 31 dan diperoleh 7x kongruen 29 31. Selanjutnya 7x kongruen 91 modulo 31 sebab 29 kongruen 91 modulo 31. X kongruen 13 modulo 31 sebab 7 dalam kurung 31 sama dengan 1. Jadi 13 adalah solusi 4x kongruen 27 modulo 31. Ini solusinya. Solusi teorema 5.11 atas jika AM sama dengan 1, maka pengkongruenan AX kongruen 1 modulo M merupakan tepat satu solusi pula. Solusi pengkongruenan itu disebut inverse dari A modulo M dan diberikan simbol A-1 modulo M. Jawab untuk mencari 2 pangkat min 1 modulo 13, kita perlu menyelesaikan perkongruenan 2x kongruen 1 modulo 13, 2x kongruen 1 modulo 13, 2x kongruen 1 modulo 13, 2x kongruen 14 modulo 13, x kongruen 7 modulo 13. Jadi 2x pangkat min 1 modulo 13 adalah 7. Dari sini 14 dibagi 2 akan mendapatkan hasilnya 7. Jadi 2x pangkat min 1 modulo 13 adalah 7. Periksalah bahwa 3 pangkat min 1 modulo 13 adalah 9. 4 pangkat min 1 modulo 13 adalah 10. 5 min 1 modulo 13 adalah 8. 6 modulo 13 adalah 11. Dan 12 pangkat 1 modulo 13 adalah 12. Berikut ini akan dipelajari banyak solusi dari AX kongruen B modulo M apabila AM sama dengan D dan D membagi habis B dengan A kurang dari D kurang dari 1. Teorema 5.14. Jika AM sama dengan D dan D membagi habis B, maka pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat D solusi. Bukti. Kita harus membuktikan bahwa pengkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki D solusi dan seterusnya. Harus ditunjukkan bahwa tidak ada solusi lain kecuali D solusi itu. Sekarang akan dibuktikan bahwa pengkongruenan linear itu memiliki D solusi. AM sama dengan D, berarti ada A dan M sehingga A sama dengan DA dan M sama dengan DM. D membagi habis B, berarti ada B sehingga B sama dengan DB. Sehingga AX kongruen B modulo M memberikan DAX kongruen DB modulo DM atau AX kongruen B modulo M. Dari AM sama dengan D memberikan DA, DM sama dengan D atau AM sama dengan 1 menurut teorema 5.11. Jika AM sama dengan 1 maka AX kongruen B modulo M yaitu satu solusi. Misal solusi itu R, maka D buat bilangannya itu R, R tambah M, R tambah 2M tambah titik tambah R tambah D kurang 1M atau R plus KM untuk K-nya 0, 1, 2 dan seterusnya sampai D1 memenuhi pengkongruenan A kongruen B modulo M. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut.
Pertama, setiap R plus KM dengan K sama dengan 0, 1, 2 sampai D-1 memenuhi pengkongruenan AX kongruen B modulo M. AX sama dengan A, R plus KM sama dengan DA dalam kurung R plus KM. Sama dengan DAR plus DKM karena AR kongruen B modulo M dan MD sama dengan M, maka AX kongruen ARD tambah AKM D modulo M BD dan AKM D modulo M BD modulo M. Mengapa? AX kongruen B modulo M karena B sama dengan BD. Jadi RKM untuk K sama dengan 0, 1, 2 sampai D-1 memenuhi pengkongruenan AX kongruen B modulo M. Karena setiap R pada KM dengan K-nya 0, 1, 2, 3 sampai D-1 adalah residu terkecil modulo M, ditunjukkan sebagai berikut. R adalah solusi dari AXB modulo M, berarti R kurang dari 9, sehingga R lebih dari 0 plus KM. R plus KM, R kurang dari R kurang dari sama dengan KM plus D kurang 1M untuk setiap K sama dengan 0, 1, 2 sampai D1. R D1M kurang DM plus D1M sama dengan DM sama dengan M. Jadi R kurang dari 0 plus KM M kurang dari M. Hal ini menunjukkan bahwa R plus KM untuk K sama dengan 0, 1, 2 DI adalah residu terkecil modulo M. Ketiga, tidak ada dua bilangan dari R plus KM untuk K sama dengan 0, 1, 2 DI1 sampai DI1 dan kongruen modulo M, sebab R plus KM untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai D1 adalah residu terkecil di modulo M yang berbeda. Sampai di sini telah menunjukkan bahwa pengkongruenan M kongruen AX kongruen B modulo M memiliki D solusi. Nah, sekarang tinggal menunjukkan bahwa ada solusi lain kecuali D solusi itu tadi. Kembali bahwa R adalah solusi dari pengkongruenan X kongruen B modulo M. Misalnya S adalah solusi lain, maka AS kongruen B modulo M dan AR kongruen B modulo M. Jadi AS kongruen AR kongruen B modulo M, karena AM dan D dan AS kongruen AR modulo M diperoleh bahwa S kongruen R modulo M per D. S kongruen R modulo M karena M DM, ini berarti S kurang R sama dengan TM atau S sama dengan R plus TM untuk suatu bilangan bulat T. Karena S adalah residu kecil modulo M, sedangkan semua residu kecil modulo M membentuk R plus KM dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai D-1. Misalnya R sama dengan R plus TM adalah salah satu di antara R plus KM. Jadi tak ada solusi lain kecuali D membuat solusi, yaitu R plus KM dengan K sama dengan 0, 1, 2 sampai D-1. Lengkaplah bukti teorema itu. Lanjut ke teorema sisa cinta. Hal ini yang berhubungan dengan pengkongruenan linear. Salah satu di antaranya adalah sistem pengkongruenan linear. Masalah yang penyelesaiannya menggunakan sistem pengkongruenan ini telah muncul dalam suatu tulisan bangsa Cina kuno sebagai berikut. Tentukan suatu bilangan bulat yang sisanya 2 jika dibagi 3 bersisa 4, jika dibagi 5 dan bersisa 6, jika dibagi 7. Jika bilangan bulat yang dicari misalnya X maka kalimat dalam masalah itu dapat dinyatakan sebagai berikut. A kongruen 2 modulo M, X kongruen B modulo 5, X kongruen 6 modulo 7. Apakah bilangan bulat yang dicari adalah 104? Adakah bilangan bulat lain yang
masih memenuhi untuk menjawab pertanyaan ini, ikuti uraian berikut ini. Dari pengkongruenan pertama, X kongruen B kongruen 2 modulo 3 berarti X sama dengan 2 plus K1. Untuk suatu bilangan bulat K, substitusikan nilai X di mana pengkongruenan kedua dan diperoleh 2 ditambah 3K 1 kongruen 4 modulo 5, 3K1 kongruen 2 modulo 5, K1 kongruen 4 modulo 5. Mengapa? Ini berarti K1 sama dengan 4 plus 5K2 untuk suatu bilangan bulat K2. Substitusi nilai K itu ini dalam persamaan X dengan 2 plus K sehingga diperoleh X sama dengan 2 plus 3 4 ditambah 5 K2. X sama dengan 14 tambah 15 K2. Substitusikan nilai X ini dalam pengkongruenan ketiga dan diperoleh 14 tambah 15 K2 kongruen 6 modulo 7, 15 K2 kongruen min 8 modulo 7, K2 kongruen 6 modulo 7. Hal ini berarti K2 sama dengan 6 plus 7T. Untuk satu bilangan bulat T, substitusikan nilai K2 ini dalam persamaan X sama dengan 14 tambah 15 K2 dan diperoleh X sama dengan 14 plus 15 6 tambah 7T X sama dengan 100 tambah 105 T untuk suatu bilangan bulat T. Persamaan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai X kongruen 104 modulo 105 yang memenuhi ketiga kongruen di atas. Solusi pengkongruenan X kongruen 104 modulo 105 adalah 104 yang juga merupakan solusi bersama dari tiga pengkongruenan. Sistem pengkongruenan di atas bilangan bulat lain yang memenuhi sistem pengkongruenan di atas adalah 104 ditambah 105T. 105T membagi habis T bilangan bulat. Cara menyelesaikan sistem pengkongruenan linear merupakan langkah-langkah pembuktian berikut.